Ya, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih sudah mengklik video saya. Tepat sekali pilihan Anda sudah memilih cara mendapatkan 4000 jam tayang yang aman dan sesuai dengan algoritma YouTube. Oke, kita langsung saja to the point aja. Tips yang saya akan berikan semoga ini bermanfaat, karena pasti semua kalian menunggu bagaimana sih mengejar 4000 jam tayang ya. Bagi YouTuber pemula sungguh sulit nih cara mengejar itu. Oke, saya akan berikan nomor 1 tipsnya, yaitu Anda harus membuat topik yang evergreen. Jadi Anda harus membuat topik topik video yang evergreen. Itu maksudnya seperti apa maksudnya gitu ya. Jadi video yang tidak lekang oleh waktu. Video yang tidak lekang oleh waktu itu yang tahun ini ditonton, mungkin tahun depan juga ditonton dan sama, nggak ada kayak batasnya gitu, nggak ada batasnya. Udah ketinggalan video itu gitu ya. Jadi nggak ada seperti itu gitu. Nah, jadi tips yang pertama tadi saya adalah Anda harus membuat topik video yang evergreen. Jadi maksudnya tidak lekang oleh waktu. Jadi video yang pasti ya, video yang selalu dan pasti dicari orang. Jadi tidak mengenal usia, istilahnya begitu ya. Mau anak kecil, anak muda, dewasa, terus orang tua gitu ya. Segala usia, istilahnya begitu. Mereka mencari video itu. Nah, kira-kira apa? Nah, itu yang mesti dipikirkan gitu ya, dipikirkan dan kita buat, karena itu sangat membantu mengejar 4000 jam tayang yang rekan-rekan semua cari ini. Nah, contohnya saya berikan contoh. Jadi pertama, video tutorial itu sangat membantu ya. Jadi kalau rekan-rekan semua nih para YouTuber ahlinya mancing, kasih tips-tips untuk memancing, tutorial memancing yang benar, misalnya gitu ya, dari umpannya, dari gagang pancingnya, semuanya ada kayak gitu ya. Jadi apapun yang saudara-saudara atau rekan-rekan tahu, share di sana. Lalu ada juga video tips atau yang free, misalnya begitu ya. Jadi kalau saudara punya keahlian gitu, punya keahlian khusus yang rekan-rekan semua punya keahlian tersebut dan dipendam sendiri, percuma gitu ya. Jadi kalau saudara-saudara atau teman-teman semua ini punya keahlian misalkan membuat green screen gitu ya, kasihlah tips itu kepada kita semua di YouTube gitu ya, supaya kita bisa menonton dan kita akan mencari gitu ya. Bayangkan jumlah penduduk Indonesia atau jumlah penduduk di dunia yang menonton YouTube itu berapa. Teman-teman bisa search di Google, bisa cari sama Mbah Google, jumlah penonton itu banyak sekali, sekitar 80% atau 70% saya pernah mencari. Rata-rata semuanya adalah pengguna YouTube begitu ya. Nah, dari situlah kita punya ide apa yang kita tahu kita share melalui YouTube begitu ya. Jadi jangan dipendam, karena berbagi itu indah. Oke? Apalagi kita punya keahlian khusus, cara mancing, cara masak, cara wisata yang benar, cara mendidik anak yang benar gitu ya, atau cara memperbaiki kompor gas, memperbaiki apalagi PC, Android, semua begitu ya, semua hal yang ada di sekitar kita dulu gitu ya. Lalu Anda bisa berikan pada YouTube gitu istilahnya. Anda rekam, Anda share begitu. Itu sangat berguna banget. Habis itu ada lagi contohnya video belajar gitu. Nah, ini masa pandemi gitu ya. Masa pandemi udah sampai setahun. Jadi tips belajar itu sangat berguna banget gitu ya. Mungkin bukan tipsnya, mungkin materi-materi yang ada di buku Anda videokan. Wah, itu yakin banget 100% digunakan oleh guru-guru di Indonesia. Kalau Anda channelnya dalam bahasa Inggris, juga digunakan seluruh dunia dah gitu. Kenapa seperti itu? Karena
ketika perangkatnya ada, ketika videonya ada, gurunya tinggal pakai, begitu lah gitu menurut saya ya. Jadi itu sangat berguna banget jika Anda punya keahlian membuat itu gitu ya. Nah, kalau misalnya bilang, aduh Pak, saya nggak ahli buat itu, cari keahlian khusus yang Anda miliki. Jadi ketika Anda nggak mampu, tetapi ada satu tipsnya nih. Kalau Anda ada kemauan gitu ya, ada kemauan dan ingin mencoba, coba aja bikin video belajar. Mungkin video belajar yang paling gampang, anak TK gitu ya, misalkan mewarnai, atau mengenal warna, itu seperti itu ya. Itu adalah contoh-contohnya. Berikutnya adalah video wisata. Wah, Anda yang suka nih jalan-jalan nih, yang suka kemana-mana, tetapi Anda nggak video, sayang banget menurut saya. Karena apa? Misalkan saya ini tinggalnya di Jakarta, lalu saya sebenarnya pengen wisata ke Yogyakarta gitu ya. Yogyakarta di masa pandemi ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, Anda buatlah video itu. Pasti saya menonton begitu ya. Pasti saya menonton, mungkin di teman-teman lainnya, rekan yang lainnya juga pasti menonton apapun itu gitu ya. Jadi sebenarnya hanya tentang wisata lingkungan di Yogyakarta, tapi orang yang di luar Yogyakarta itu kan akan mencari gitu ya. Sebenarnya di siang ini atau di malam ini Yogyakarta lagi ada apa sih begitu. Nah itu ya istilahnya, kalau video wisata ini kan istilahnya kayak tour guide gitu ya. Tour guide istilahnya yang dasar-dasar lah, nggak apa-apa. Menurut saya itu sangat berguna bagi teman-teman, apalagi jumlah kita penduduknya banyak sekian. Bisa saja di antara mereka itu berapa juta yang akan mau mencari video tentang Yogyakarta, misalkan seperti itu, atau video-video wisata tempat lainnya, begitu ya. Anda bisa membuat seperti itu. Oke, video itu durasinya 10-15 menit saja, menurut saya ya. Karena apa? Kalau kurang dari itu, baru nonton lagi seru, habis begitu ya. Jadi kayak kurang seru gitu ya. Kenapa di antara 10 ya? Kurang lebih video yang sekitar 10-15 itu kayak pas ditonton gitu ya. Jadi enak. Jadi belum kelamaan, jangan kelamaan gitu ya. Istilahnya jangan kelamaan juga membosankan, kecuali Anda pemain film, punya narasi yang bagus, punya acting yang bagus. Itu mah udah hebat banget, udah pasti yang banyak yang tonton. Apalagi ada seorang artis gitu ya. Cuma ngomong 5 menit aja juga view-nya juga jutaan. Tapi kalau untuk pemula kita gitu istilahnya, untuk yang dasar-dasar, buatlah standar itu 10-15 menit. Nah itu Anda boleh coba deh. Anda boleh coba bikin video misalkan 1-5, 10-15, seperti apa perbedaannya. Karena saya sudah riset di beberapa video di channel saya yang lainnya, diuji coba, saya buat lebih bagus yang mana ya, lebih cocok yang mana ya video itu. Nah itu sangat berguna banget kalau kita melakukan suatu riset. Nah berikutnya, bukan video viral ya. Jadi kalau misalkan sini ada viral ini misalkan ada seorang anak bisa terbang gitu, wah semua pada bikin video anak yang bisa terbang begitu ya. Jadi video viral itu trending di waktu itu begitu ya. Di waktu itu Anda mungkin view-nya langsung jadi 100.000 begitu ya. Tetapi untuk besoknya udah nggak ada view, nggak ada yang nonton begitu. Nah itu kan di YouTube kan algoritma YouTube tidak seperti itu. Di algoritma YouTube harus ada video yang jalan di hari ini dan besok sampai setahun pun masih jalan. Nah seperti itu. Itu akan menguntungkan pihak YouTube istilahnya ya. Jadi iklan-iklan mereka bisa ditonton sama orang lain setiap waktu. Nah menurut saya seperti itu. Jadi algoritma YouTube itu sedikit kompleks, tetapi kalau kita pelajarin basic-basicnya itu bagus juga gitu ya, supaya apa yang kita buat itu nggak sia-sia menurut saya ya. Jadi kalau kecuali Anda punya kombinasi ya, jadi Anda punya video viral boleh, Anda punya video yang tidak lekang oleh waktu juga ada, bisa saja dikombinasi seperti itu juga bisa. Nah tapi ada lagi, kalau Anda ingin mengejar jam tayang tadi, 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe, menurut saya jangan video viral. Berikutnya, bukan video challenge.
Jadi ada suatu challenge apa? Challenge mandi es, mandi pasir gitu ya. Istilahnya ada seperti itu kan. Lalu Anda membuatnya. Seperti tadi video viral, saat itu akan ramai, setelah itu tidak akan ramai gitu ya. Jadi usahakan hal-hal itu tidak Anda lakukan jika Anda ingin mengejar 4000 jam tayang gitu ya. Jadi Anda harus melakukan suatu riset, kira-kira video yang bukan viral atau video yang bukan challenge itu apa gitu ya. Oke, tips yang kedua ini, Anda harus riset kata kunci yang populer gitu ya. Jadi kata kunci yang populer itu istilahnya seperti apa gitu ya. Oke, sebelum lanjut nih ke nomor 2 yang ini, saya kasih tahu nanti ada tips kurang lebih 6. Ada 6 tips yang saya akan berikan untuk mengejar 4000 jam tayang. Nah, semuanya itu saling terkait ya teman-teman semua. Jadi nggak bisa misalkan Anda sudah melakukan nomor 1, nanti nomor 2, lalu nomor berikutnya Anda tidak ikutin gitu. Jangan. Jadi tonton terus video ini, karena apa? Ini terkait. Jadi seperti kalau kita lagi belajar di SD kan nih, kita belajar penyumbelahan 1 tambah 1, terus pengurangan, terus nanti ada perkalian, ada pembagian, kan nambah-nambah terus tuh. Nah itu kan saling terkait. Kita belajar matematika misalkan seperti itu ya. Nah video atau tips yang saya berikan ini juga saling terkait. Jadi nggak bisa saya sudah oke kok nomor 1, saya sudah oke nomor 2, tetapi 3 dan 4 selanjutnya itu Anda tidak ikutin, tidak akan jalan menurut saya. Jadi coba tips ini, nomor 2, yaitu Anda harus riset kata kunci yang populer. Seperti apa kata kunci populer ya? Misalkan nih, kata kunci seperti tutorial menanam cabai. Anda bisa search di Google, di YouTube, tutorial menanam cabai gitu. Di YouTube akan otomatis, kalau saudara-saudara lihat, ketika Anda ketik tutorial gitu, nanti akan banyak kan di bawah-bawahnya itu. Nah itu adalah sebenarnya kata kunci yang YouTube-nya sudah merekomendasikan. Nah di situ istilahnya itu kayak kalau saudara-saudara atau teman-teman kalian melihat itu adalah SEO gitu ya, SEO. Nah itu Search Engine Optimization gitu ya, kurang lebih lah seperti itu istilahnya. Jadi ketika Anda mengetik tutorial menanam cabai, kan akan banyak tulisan menanam cabai apa, tips biar nggak ada hama atau apa begitu kan. Nah itu adalah kata kuncinya. Jadi teman-teman, ini adalah contoh, misalkan adalah Anda seorang yang tinggalnya di desa, lalu membuat tutorial cara menanam cabai, gampang ya, karena banyak lingkungan Anda, banyak petani istilahnya gitu ya. Anda bikinlah video seperti itu, karena itu akan membantu daerah-daerah lain atau teman-teman yang ingin mencari tutorial tersebut gitu ya. Itu kata kuncinya. Atau Anda jago bahasa Inggris gitu, tulislah belajar bahasa Inggris gratis gitu ya. Jadi Anda punya keahlian bahasa Inggris, share ke YouTube. Banyak pengguna YouTube, yakin saya pasti 100% mencari yang free, yang gratis gitu ya. Jadi untuk anak TK, anak SD, anak SMP, SMA, maupun kuliah, maupun yang sudah kerja pun akan mencari belajar bahasa Inggris yang gratis. Nah itu kata tips atau kata kuncinya itulah yang membuat video Anda akan di atas gitu ya. Waktu orang klik enter gitu, ketika Anda mengetikkan belajar bahasa Inggris, akan berada di halaman pertama istilahnya begitu. Karena jika kata kunci itu pas bagus gitu ya, maka akan up dia, naik seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian punya keahlian tersebut, share lah, bikinlah video gitu ya. Seperti apa, kalau saudara atau teman-teman kalian juga punya video yang pengen kita tonton, tulislah di komen. Nanti saya juga akan mampir ke tempat saudara-saudara sekalian. Kita akan lihat apakah video-video itu udah tepat belum gitu ya. Mungkin saya akan meninggalkan komen juga di tempat Anda semua. Karena kita harus saling membantu ya, men-share. Kita YouTuber itu harus saling belajar gitu. Belajar terus gitu ya, tidak kenal waktu lah istilahnya, nggak lekang oleh waktu. Terus yang berikutnya, pikirkan judul dahulu baru isinya. Nah, ini sering yang terjadi salah, kaprah menurut saya gitu ya. Atau kalau saudara-saudara juga
cari deh info-infonya ya. Jadi bukan dari info saya juga ya. Jadi ketika saya ngomong ini, Anda search di tempat lain, apakah benar gitu ya? Apakah benar tips yang saya berikan? Jangan di mentah-mentah terima, oh ya benar atau ya salah, enggak. Coba cek dulu gitu ya, cek dulu supaya jadi pembanding. Nah, di sini kan saya tulis pikirkan dulu judulnya dulu ya, dahulu baru isinya. Nah, ini biasanya orang membuat videonya dulu, lalu habis itu pikir judulnya apa ya? Akhirnya bingung sendiri gitu. Nah, itu salah. Jadi urutannya nggak seperti itu. Jadi yang benar adalah judulnya dulu. Misalkan Anda ingin menulis menanam cabai, barulah Anda membuat video cabai gitu ya, menanam cabai. Jadi videonya, judulnya dulu, habis judul barulah kita membuat videonya gitu ya. Nah, sebenarnya saya ada tipsnya nih. Jadi urutan-urutannya, urutan yang menurut saya ini ideal dan saya sudah search juga di beberapa tempat, kurang lebih seperti ini. Jadi pertama adalah judulnya. Kalau sudah Anda mendapatkan judulnya, keywords-nya. Keywords itu apa gitu ya Pak ya. Jadi keywords itu kata-kata yang bakal dicari orang gitu ya. Jadi misalkan tentang tadi menanam cabai, lalu bisa aja Anda tulis cabai merah, cabai keriting gitu ya, atau pupuk untuk mengolah cabai tersebut gitu ya. Nah, itu keyword-keywordnya. Jadi kata kunci dari judulnya itu turunlah ke beberapa kata di bawahnya. Kalau sudah, teks dan sejenisnya. Nah, maksudnya teks dan sejenis begini. Kalau Anda membuat tadi tipsnya adalah video menanam cabai gitu ya, tulislah video teksnya di tagline Anda, menanam cabai yang benar gitu ya. Dengan apa? 1, 2, 3, 4 gitu ya, cara-caranya. Itu karena ingin membantu, benar-benar Anda ingin membantu teman-teman atau yang nonton itu cara menanam cabai yang benar. Nah, menurut saya seperti itu. Baru setelah itu udah semua disediain, sudah tahu kayak apa kira-kira mau jadinya, barulah Anda memvideokan cara menanam cabai atau membuat video cabai tersebut, karena itu sangat membantu. Nah, videonya tersebut kurang lebih Anda buat 5-10 video, jangan satu gitu ya menurut saya. Jadi kenapa mesti banyak nih Pak ya? Jadi ini riset ya, jadi riset saya lakukan, saya melihat gitu video-video yang lain gitu ya. Kurang lebih jika Anda membuat 5-10 video yang sama triknya gitu ya, akan terlihat pola algoritma, istilahnya pola susunan dari YouTube Anda gitu atau video-video Anda. Jadi di algoritma YouTube akan membaca gitu. Oh, yang A tentang cabai, kedua tentang cabai keriting misalkan, mengolahnya di pot atau di polybag gitu ya. Itu masih yang sama gitu. Kalimatnya masih sama, 5-10. Karena polanya sama, di algoritma akan mengarahkan ke tempat yang sama, yang benar. Ketika orang mencari tentang mengolah cabai, menanam cabai, pasti lari ke video Anda. Nah, seperti itu. Jadi, kita mengikuti pola pikir dari algoritma YouTube. Seperti sekolah, kita belajar, kita harus mengikuti pola atau mengajari guru tersebut kan, supaya apa yang kita dapat itu adalah hasil informasi dari guru tersebut, istilahnya begitu. Jadi, kita mengikuti gitu ya pola di mana. Nah, waktunya itu tetap ya, kalau menurut saya itu 10-15 menit. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau kurang pun ya sedikit-sedikit masih oke lah. Jadi sekitar 8 menit masih oke. Jadi tapi jangan cuma 1 menit atau cuma 10 detik gitu ya. Nah, kecuali Anda bukan mengejar jam tayang ya. Jadi hanya iseng aja mau taruh video aja dah sembarang, siapa tahu ditonton istilahnya begitu. Siapa tahu berguna, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah, nggak ada larangan, jadi nggak dilarang, jadi video Anda seperti itu, apalagi Anda sudah punya subscribe yang banyak gitu ya, jadi nggak perlu lah. Tapi kalau Anda mengejar 4000 jam tayang yang benar, ya buatlah seperti ini, yang saya rekomendasinya. Terus, nah ini minimal 2 video dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu, usahakan 2 video. Kenapa 2 video begitu ya? Karena dengan pola yang sama tadi, udah videonya yang kita susun adalah polanya sama. Dalam 2 minggu ini kita akan buat terus, kita bikin secara rutin gitu ya. Otomatis seperti kayak kita nonton video gitu ya. Nonton video
tentang drakor gitu ya. Dalam seminggu, udah pasti ada 2 video kita akan tonton di TV gitu ya. Enak gitu nontonnya, jadi kita tahu gitu. Pasti ada dalam setiap minggu. Nah, terus habis gitu di hari dan jam yang sama untuk tayangnya. Wah, ini berguna banget. Jadi misalkan hari ini drakor itu mulainya jam 7 malam. Kalau misalkan besok mulainya jam 7 pagi, saya pasti nggak nonton. Karena jam 7 malam udah pasti ada tuh di rumahnya. Saya tahu, ingat bahwa jam 7 malam adalah film drakor misalkan gitu ya. Nah, karena jam tayangnya sama atau harinya sama, itu orang akan menunggu gitu ya, menunggu. Misalkan saya memberikan video ini setiap hari Sabtu atau Minggu begitu ya. Hari selebihnya saya bekerja misalkan. Sempatnya cuma Sabtu Minggu, ya sudah buat 2 video tersebut, Sabtu dan Minggu. Lalu minggu depannya juga Sabtu dan Minggu. Di jam berapa? Mungkin Anda sudah setting ya. Sudah setting jamnya, bisa atur misalkan jam 7 pagi atau jam 7 malam begitu. Harus yang sama. Kenapa? Algoritma YouTube pun akan membaca, saudara. Jadi di algoritma YouTube itu kalau mempelajari waktu saya dulu kuliah, mempelajari 0101 istilah begitu. Jadi itu ada kode-kodenya tuh. Jadi dia akan membaca di waktu yang sama, di hari yang sama, di setiap 1 minggu 2 video akan terurut rapi, maka akan algoritma YouTube tuh arahnya benar gitu ya. Seperti itu. Jadi dengan tersusunnya itu akan mempermudah teman-teman yang menonton di video Anda, yang subscribe atau suka dengan video-video Anda akan secara rutin. Nah, karena YouTube itu akan menghargai suatu konsistensi. Jadi suatu konsistensi itu karena sudah rapi, terurut, videonya sama, kontennya sama, jamnya sama, harinya sama. Waduh, saya aja kalau menonton video pelatihan-pelatihan atau cara-cara tips-tips, kalau ada cara seperti itu saya pasti nonton dan subscribe begitu ya, karena itu sangat berguna gitu. Jadi saya pasti subscribe. Nah, kurang lebih polanya seperti itu. Anggaplah kita itu sebagai penontonnya bagi mereka. Nah, anggap seperti itu, jadi pasti akan mengikuti ya. Nah, berikutnya yang keempat, tips keempat nih, kita udah masuk keempat, nonton dan berikan komentar di video orang lain. Jadi kalau Anda suka di video itu, Anda sudah mengklik, dan berarti kan Anda suka ya menonton itu ya gitu istilahnya. Berikan komentar misalkan, Pak videonya kurang bagus, atau Pak videonya tepat sekali nih, ini video yang saya cari gitu. Atau Pak, saya kurang setuju dengan tips yang Bapak berikan, istilahnya, Abang berikan, istilahnya. Ya nggak apa-apa, berikan aja komentar gitu. Jadi istilahnya kita menghargai atau memberikan suatu masukan atau memberikan feedback ke orang tersebut di video tersebut gitu. Itu bagi kita YouTuber pemula itu senang banget gitu ya. Kalau untuk YouTuber yang udah subscribe-nya banyak, udah jutaan juga, mungkin beberapa orang pertama pasti dibales ya, karena nggak mungkin dia bisa mengurus satu video dan besoknya kan dia harus tayang lagi, kejar tayang. Jadi otomatis dia membalas video-video yang ada komentar gitu ya, yang awal-awal. Jadi berikanlah komentar di video orang lain tersebut seperti apa masukannya, atau tidak suka atau suka, karena istilahnya kita saling menghargai sesama YouTuber gitu ya. Nah, yang berikutnya selanjutnya, subscribe channel di mana Anda menonton video itu gini ya. Jadi kenapa nih mesti subscribe nih Pak? Kan saya nggak mau nonton video itu. Nah, ini gunanya nih. Ketika kita sudah subscribe di video yang Anda tonton, otomatis kan yang punya itu kan suka gitu ya. Wah, ada yang mendukung nih. Wah, ada yang suka di channel saya ini nih. Otomatis akan memberikan semangat kepada teman-teman yang lainnya gitu. Oke, aku akan buat video yang lain. Oh iya, oke, aku akan membuat video tips-tips atau pembelajaran tentang menanam cabai yang benar, lebih detail lagi gitu. Atau cara mencari bibit cabai yang benar-benar paling oke gitu istilahnya. Nah, itu jadi dia semakin terpacu untuk membuat video yang lebih
update banget gitu. Nah itu kegunaannya dari kenapa kita mesti subscribe video tersebut gitu ya. Karena itu Anda kan nggak rugi, istilahnya nggak rugi. Sebenarnya saya juga menonton video orang lain, saya suka ya subscribe aja gitu ya. Istilahnya kan saya nggak membayar apa-apa ke mereka, tidak rugi kan, nggak ada sesuatu yang saya harus keluarkan gitu. Hanya tinggal klik dan like istilahnya begitu, dan share ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan gitu ya. Karena dengan itu, dengan saling mendukung itulah orang yang atau perasaan dari orang yang sedang membuat video itu terpacu dan membuat video yang lebih baik lagi gitu ya. Tapi sekali lagi, ini adalah suatu tips saja, suatu tips yang saya sudah lakukan. Saya sudah cari di video-video lainnya, di Google, di tempat yang lainnya, di tempat saya juga bekerja. Saya melihat kenapa orang menonton ini, kenapa orang tidak menonton ini gitu ya. Jadi sudah dirisetkan seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya nih, desain banner dan thumbnail YouTube Anda. Jadi kalau sudah rapi dari 1 sampai 5 tersebut, bolehlah kita memperbaiki rumah kita nih, istilahnya rumah yang Anda punya di YouTube tersebut. Istilahnya kan begitu ya. Jadi kayak atasnya, thumbnailnya atau banner, lalu thumbnail setiap video-videonya harus jelas, kata-katanya harus jelas, terpola yang bagus gitu ya. Itu saling terkait. Jadi dari 1 sampai 6 itu saling terkait. Jadi ketika Anda melakukan hal itu, sudah pasti menurut saya 4.000 jam tayang itu banyak dari rekan-rekan teman-teman YouTube juga mengatakan bahwa kurang lebih nggak sampai berapa bulan kok bisa begitu ya. Jadi kita coba saja gitu ya, nggak ada salahnya rekan-rekan semua memberikan uji coba gitu ya. Uji coba benar nggak sih dengan video ini saya mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe. Oke, kurang lebih seperti itu tips-tips yang saya berikan. Semoga ini berguna bagi kalian semua. Jangan lupa terus tonton video-video saya supaya saya juga memberikan yang terbaik juga bagi teman-teman semua atau rekan-rekan semua. Mungkin di channel saya ini saya sedikit campur kontennya gitu ya. Karena apa? Di channel ini juga saya mencoba ketika saya masukkan video ini apakah ada yang menonton. Lalu ketika saya mengganti thumbnail, ketika saya mengganti banner, ketika saya mengganti nama channel, itu saya lakukan di channel ini gitu ya. Saya uji coba gitu, bener nggak seperti ini? Apakah ini jadi lebih bagus atau lebih jelek gitu ya? Apakah ada penontonnya atau tidak gitu ya? Semua harus di-riset gitu ya, harus dicoba. Kayak kita belajar kan harus uji coba gitu ya. Kalau kita nggak uji coba, kita nggak belajar, kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi menurut saya haruslah kita terus berusaha, kita mencoba. Semoga YouTuber dari Indonesia juga makin maju, nggak 1 orang 2 orang aja, tapi semua orang, jadi saling membantu. Bagi teman-teman bisa melihat kalau ada yang orang kesusahan gitu ya, jadi bisa membantu misalnya begitu ya. Itu senang gitu, senang dan lebih bahagia. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga tips-tips yang saya berikan ini berguna bagi teman-teman dan rekan-rekan semua. Selamat mencoba dan salam YouTuber.